Kurangnya salah satu anggota tubuh bukanlah hal yang diinginkan. Keterbatasan gerak seringkali menjadi hambatan untuk beberapa orang. Kali ini saya berkesempatan untuk bertemu pekerja kreatif ortotik prostetik Sleman, yang mana beliau sudah membantu banyak penyandang disabilitas untuk kembali bekerja dan beraktivitas secara normal. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik Mbak Thalia. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Iya. Adapun saya mempunyai beberapa pertanyaan Pak, Oke, yang sekiranya bisa Pak Soleh untuk bantu dijawab. Siap. Oke. Oke, saya ada pertanyaan yang pertama. Apa motivasi Bapak yang mendorong untuk Bapak membangun usaha ini dan tujuannya untuk apa? Oke, ya terima kasih Mbak Thalia. Jadi praktek mandiri atau workshop ini bermula ketika saya 10 tahun yang lalu datang ke Jogja, yang mana kami melihat bahwa banyak disabilitas di DIY ini yang belum mendapatkan haknya, yaitu hak untuk diberikan alat-alat bantu. Jadi ketika itu saya flashback 10 tahun yang lalu, saya merintis usaha ini dari benar-benar dari nol. Jadi di sana saya mulai menghubungi berbagai dokter, berbagai rumah sakit untuk kita ajak kerjasama. Jadi ketika ada pasien yang membutuhkan alat bantu, yang amputasi, maka kita ajak ke sini untuk kita layani dengan pembuatan alat bantu itu. Jadi motivasi saya dari misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan Iya, ya Pak? kemanusiaan. Kalau dari misi kemanusiaan Pak, kira-kira modal yang Bapak siapkan itu dari kantong pribadi atau ada donaturnya? Ya, kalau berbicara tentang awal mula atau modalnya bagaimana, ini sebenarnya agak emosional ya, karena waktu itu memang saya belum memilikinya, sehingga saya harus meminjam. Waktu itu saya ingat sekali, saya meminjam dari ibu saya. Kalau boleh saya sebut nominal itu kurang lebih 5 juta Mbak. Jadi dari 5 juta saya membeli alat-alat untuk produksi. Nah, berawal dari sana, kemudian tahun demi tahun semakin berkembang, dan alhamdulillah sampai saat ini kalau saya hitung ya aset di sini sudah di atas 100 juta seperti itu. Wow, 100 juta ya Pak, Iya. dari 5 juta sampai 100 Iya. juta. Kalau sudah berkembang seperti itu, jasa apa saja yang Bapak siapkan dan Bapak tawarkan untuk pasien Bapak? Iya, jadi ketika saya menyebut nominal itu sebenarnya dari hati saya tidak ada bisnis oriented ya. Jadi ini sekedar cerita untuk memotivasi para pemirsa bahwa usaha yang kecil itu bisa berkembang dan sesuai dengan apa yang kita jadikan sebagai visi dan misi dari usaha ini. Nah, untuk hal-hal apa atau layanan apa yang bisa kita kerjakan, ini banyak sekali Mbak Thalia. Jadi Iya, Pak. dari semua deformitas atau kelainan yang ada di pasien, dari kepala, leher, badan, kemudian Sampai kaki, panggul ya? kaki, sampai jempol, sampai jari, itu kita bisa memberikan alat. Jadi alat yang kita berikan itu sesuai dengan indikasinya. Makanya satu pasien satu alat, karena dari proses alat itu, sebagai contoh misalnya ketika Mbak Thalia atau temennya mengalami dulu waktu kecil atau SD sering disebut skoliosis seperti itu, tulang belakangnya bengkok gitu kan. Nah, dari sana kita mulai dari pemeriksaan, kemudian kita tentukan alatnya, kemudian kita tentukan bahan yang sesuai. Nah, sehingga menjadi unik, pelayanan ini atau bisnis ini menjadi unik karena
tidak bisa diproduksi massal seperti itu. Iya, terbatas ya Pak Iya, ya? jadi terbatas dan customize sesuai dengan indikasi yang sesuai dengan pasien. Berarti setiap pasien yang datang ke sini dengan kondisi yang berbeda-beda, penanganan yang berbeda, berarti ada proses yang pertama dijalani. Biasanya proses apa Pak yang pertama dijalani oleh para pasien? Iya, jadi awalnya mesti pasien biasanya akan konsultasi dulu. Jadi biasanya pasien datang ke sini itu atas rekomendasi dari dokter, baik dokter ortopedi, dokter rehabilitasi, dokter saraf maupun dokter penyakit dalam. Ketika sudah tahu permasalahannya, kemudian datang, kita konsultasi. Setelah konsultasi baru nanti kita periksa apakah benar alat yang dibutuhkan itu sesuai dengan kondisi si pasien tersebut. Berarti kalau mau membuat alat, misalkan kaki atau tangan, itu diukur dulu atau bagaimana? Iya, betul. Jadi harus diukur dulu, kita pastikan sesuai, kemudian kita namanya casting, kita cetak. Dari cetakan itulah yang akan kita buat. Biasanya kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu untuk satu kaki. Kemudian kita cobakan ke pasien, misalnya ini contoh kasusnya adalah kaki palsu, maka kami berkewajiban untuk melatih pasien sampai berjalan lagi. Nah, jadi di sanalah uniknya pelayanan ini. Jadi kita memastikan bahwa pasien yang sebelumnya hanya duduk karena kakinya nggak ada, kita harus memastikan bisa aktivitas kembali. Bergerak lagi. Iya, bergerak lagi. Kalau untuk bahannya sendiri, itu pasien yang bisa request, meminta atau disesuaikan? Kalau bahan pasien bisa request, jadi sekarang kan informasi sangat terbuka, jadi pasien bisa biasanya udah browsing duluan, pengen produk yang dari mana, yang seperti apa, kemudian jenisnya yang apa. Setelah itu baru setelah sepakat untuk bahan, kemudian spesifikasi alatnya, tarifnya juga sepakat, baru kita lakukan proses selanjutnya. Kalau bahas soal tarif nih Pak ya, bagaimana cara Pak Soleh menentukan tarif? Yang mana di awal disebutkan tentang misi kemanusiaan ya Pak? Ya, jadi kalau tarif, ini yang tarif standar dulu. Jadi yang standar itu kita menentukan dari unit cost. Jadi kita pakai perhitungan tarif unit cost dari satu produk ini berapa, kemudian kita tambahkan jasa sarana prasarana, tenaga juga ya Pak? Ya, kita tambahkan lagi manpowernya, tenaganya, kemudian baru kita kasih margin di sana. Nah, margin itu yang menjadi sisi bisnisnya atau keuntungannya. Nah, dalam beberapa kasus atau yang paling sering di sini adalah justru banyak pasien itu tidak perlu mengeluarkan biaya karena ada donatur yang bersedia membiayainya. Nah, jadi katakanlah yang paling terakhir kemarin ada seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Australia, kebetulan memiliki dana yang besar, kemudian menghubungi saya. Nah, saya diminta untuk mencari orang-orang, maaf ya agak batuk. Jadi mencari orang-orang disabilitas yang membutuhkan dengan syarat produktif, kemudian usia muda, dan memang benar-benar tidak mampu. Nah, kemudian saya karena sudah punya list, biasanya itu pasien kan sudah nanya nih. Kemudian saya jawab tarif, maaf Pak belum punya, biasanya jawabannya iya. Jadi saya keep dulu, saya simpan data itu, kemudian setelah ada donatur ya sudah kita panggil pasien-pasien itu. Nah, pasien sangat berterima kasih pada donatur dan saya sebagai fasilitator yang membuatkan alat itu. Berarti jasa Pak Soleh ini membuka siapapun yang mau mendonasikan dananya untuk membantu kawan-kawan disabilitas ya Pak ya? Iya, betul. Jadi seperti itu. Kalau biasanya Pak, alat sudah jadi sesuai pesanan pasien dan ukurannya, ketika dipasangkan mungkin di tangan atau di kaki dan bagian tubuh tertentu, itu ada terapinya atau harus konsul berapa hari sekian, atau bagaimana Pak sistemnya? Iya, jadi kita memberikan pelayanan ini ada namanya standar pelayanan ortotik prostetik Mbak. Jadi ada Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan terkait pelayanan ini. Jadi memang
itulah yang membedakan kita dengan tukang otodidak, karena di luar sana banyak otodidak yang membuat tapi tidak tahu ilmunya, kemudian diberikan ke pasien, nyaman nggak nyaman pokoknya bawa pulang seperti itu. Nah, kalau di sini enggak, jadi kita sudah menjalankan sesuai standar pelayanan itu. Jadi ketika misalnya contoh kasus kita berikan kaki palsu, ya kita pastikan nyaman, satu nyaman, kemudian fungsinya sesuai, kemudian kita memberikan terapi untuk jalan. Jadi belajar jalan itu tidak mudah, karena memang rata-rata pasien itu sudah vakum lama ya, duduk lama ya, mungkin 4 bulan 6 bulan. Jadi kita harus menguatkan ototnya lagi. Setelah itu kita latih melangkah yang natural itu seperti apa, sehingga nanti kaki palsunya itu ya nggak akan nampak ketika dipakai berjalan. Berarti sudah ada SOP-nya tersendiri ya Pak ya? Iya, jadi betul. Dan kalau untuk terapinya sendiri itu dananya atau biaya yang pasien keluarkan itu setiap terapi atau sudah digabung dengan dana di awal pembuatan? Iya, biasanya tarif yang kita berikan itu sudah satu paket sampai purna ya. Jadi kita pelayanan sampai purna selesai, itu tidak perlu biaya lagi. Berarti cukup terapi saja datang sampai bisa berjalan normal atau bergerak normal seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. 10 tahun Pak Soleh bekerja di bidang ortotik prostetik. Apa saja suka dan duka dan apa kendala yang dihadapi oleh Pak Soleh? Baik Mbak Thalia, jadi memang dalam perjalanannya layanan Pediocare ini ya, jadi workshop atau layanan ini kita namai Pediocare, itu kita memang benar-benar ingin memberikan care atau pelayanan terhadap disabilitas. Kepedulian ya Pak kepedulian disabilitas. Tantangan yang sering kita hadapi adalah satu, pasien-pasien yang kita temui itu rata-rata adalah ekonomi ke bawah, sehingga dari sisi produk kita pengen tetap deliver, memberikan alat itu. Namun kita tidak memungkiri bahwa dalam proses pembuatannya kita membutuhkan bahan dan juga tenaga ya, sehingga di sana saya sering dilematis ketika menemui hal-hal seperti itu. Itu yang paling mendasar. Kemudian yang kedua, layanan ini sebenarnya belum terlalu banyak dikenal masyarakat, sehingga ketika ada seorang pasien yang datang itu sudah terlambat, artinya penanganannya terlambat, di sana saya merasa bersalah secara moral, karena kenapa nggak dari dulu kita tangani seperti itu. Karena memang ya tadi kita masih miss untuk informasi ke masyarakat terkait layanan ini, karena di Jogja sendiri tidak banyak layanan ini. Kita bisa hitung dengan 5 jari aja nggak cukup, jadi cuma ada sini, kemudian teman-teman saya ada 2 lagi seperti itu, sehingga itu yang menjadi problem secara artinya secara moral ya. Jadi tantangannya lebih ke sana. Untuk hal produksi, pelayanan, teknologi ini insya Allah di sini tidak ada hambatan, dan kita terus mengembangkan itu karena keilmuan ortotik prostetik ini selalu berkembang. Itu. Mengikuti zaman juga ya Pak ya? Mengikuti zaman. Sekarang sudah mulai 3D printing, kemudian mulai dengan artificial intelligence, robotik dan lain-lain, kita mengikutinya seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa yang menjadi cita-cita atau impian Pak Soleh untuk kedepannya? Mungkin 1-2 tahun atau 5 tahun ke depan? Ya Mbak Thalia, jadi kalau berbicara tentang masa depan, kita sebenarnya pengen Pediocare ini menjadi sebuah, pertama yayasan dulu, yayasan sosial disabilitas. Kemudian saya pengen punya balai besar, yang mana di sana kita akan memanggil atau menerima teman-teman disabilitas dari seluruh Indonesia datang ke tempat kita berikan alat, kita didik disabilitas itu dengan keterampilan, entah keterampilan skill misalnya menjahit, teknologi IT, atau skill
montir dan lain sebagainya. Mungkin di sana kita kasih kursus 6 bulan. Setelah itu kita kembalikan teman-teman disabilitas itu kembali ke rumahnya, ke daerah asalnya, biar mereka produktif lagi. Jadi saya pengen Pediocare ini menjadi besar, menjadi sebuah balai rehabilitasi penyandang disabilitas, seperti itu. Amin, cita-cita yang sangat mulia. Semoga Tuhan memberikan jalannya, dan terima kasih Pak untuk waktu yang sudah disediakan. Terima kasih. Semoga Sama-sama, kedepannya Mbak Thalia. semakin sukses. Iya, Terima kasih. sama-sama Mbak Thalia.